Saya selalu dibuat penasaran bagaimana cara kerja 3D printing. Melihat prosesnya, rasanya seperti benda itu langsung ditarik keluar dari udara. Jadi hari ini mari kita lihat prinsip kerja 3D printing dari awal sampai akhir. Metode 3D printing yang paling umum adalah dengan melelehkan material, lalu menyusunnya lapis demi lapis hingga membentuk sebuah objek utuh. Pertama mari mengenal struktur mesin cetak 3D. Kerangka besar mesin disebut gantry. Platform tempat mencetak bisa dilepas dan dipasang kembali menggunakan magnet di bagian bawah. Di bawah mesin ada layar elektronik untuk mengontrol seluruh fungsi printer, dan printer juga bisa dikendalikan lewat komputer atau ponsel. Di bagian atas terdapat penyangga gulungan material, tempat meletakkan spool filamen. Di dalam kepala printer ada motor kecil yang menarik filamen masuk. Motor lain di samping gantry menggerakkan sabuk untuk menggeser kepala printer ke kiri dan kanan. Di bagian dalam terdapat rel yang mengatur gerakan naik turun kepala printer. Platform cetak juga bisa bergerak maju mundur menggunakan motor di bawahnya. Dengan begitu, printer dapat bergerak ke segala arah, atas bawah, kiri kanan, dan depan belakang. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Pada gantry biasanya ada kamera. Video proses 3D printing yang sering kita lihat di internet sebenarnya adalah hasil time-lapse, bukan proses nyata secara langsung, lalu masuk ke inti prosesnya. Setelah model 3D selesai dibuat di komputer dan printer terhubung, kita bisa mulai mencetak. Printer perlu melakukan pemanasan awal. Beberapa platform cetak juga memanas agar material bisa menempel dengan baik. Ketika siap, motor di dalam printhead menarik filamen masuk, dan nozzle dipanaskan hingga sekitar 220 derajat Celcius untuk melelehkannya. Printer akan mengeluarkan sedikit filamen lebih dulu guna membuang material yang tidak meleleh secara merata. Selanjutnya, printer melakukan auto-leveling agar permukaan platform benar-benar rata. Setelah semuanya siap, proses pencetakan dimulai. Lapisan pertama adalah yang paling penting. Platform yang panas membantu lapisan pertama menempel dengan kuat. Printer akan mencetak garis luar terlebih dahulu, baru mengisi bagian dalam. Kita juga bisa memilih apakah ingin struktur penuh atau berongga. Jika dilihat dari dekat, prosesnya sebenarnya hanyalah filamen cair yang keluar dari nozzle dan disusun lapis demi lapis. Proses ini memang sangat lambat, tergantung kerumitan objek, bisa puluhan menit, berjam-jam, bahkan lebih lama. Saat ini teknologi 3D printing sudah mengubah banyak sektor industri. Dari plastik hingga logam, dari mainan hingga komponen ruang angkasa, semuanya bisa dicetak 3D. Bahkan sekarang bahan menyerupai berlian pun bisa dicetak. Caranya adalah dengan mencampurkan bubuk berlian dan polimer khusus, lalu disinari UV agar mengeras lapis demi lapis. Hasilnya memiliki sifat fisik menyerupai berlian alami. Material ini bisa dicetak sesuai bentuk yang dibutuhkan dan mungkin akan digunakan di industri penerbangan, otomotif, elektronik, dan banyak bidang lainnya. Namun berlian cetak ini tidak memiliki kilau berlian asli, jadi kalau untuk cincin mungkin masih belum cocok.